menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Membahas berkaitan dengan Syiah Ustaz. Ini sebelum kita membicarakan lebih lanjut, sebenarnya Syiah ini sejarahnya gimana Ustaz? Terbentuknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ini topik menarik ya, bahas tentang Syiah ini. Ya. Karena paham-paham Syiah ini sangat berbahaya dan beredar di berbagai dunia, belahan dunia, termasuk di Indonesia ini semakin hari semakin menjamur, merajalela gitu ya, karena mereka juga semangat gitu untuk memasarkan ajaran-ajaran mereka. Kan ada TV-nya, ada buku-bukunya, Ponpesnya juga. iya, ada pertemuan-pertemuan mereka, ya sekolahnya ada, kader-kader yang mereka persiapkan ada. Jadi sangat penting bagi kita. Ini bukan kita bahas ini bukan untuk dalam artian memecah belah atau tapi ini sebagai bentuk nasihat. Jangan sampai kita ya terjerumus di dalam suatu paham-paham yang sesat dan menyesatkan, ya. Karena ada satu syair Arab ya, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqau fi. Aku mengenal kejelekan itu bukan untuk kulakukan supaya aku melakukannya terjerumus, enggak, tapi aku mengenal kejelekan itu supaya aku nanti terhindar ya dalam supaya enggak terjerumus dalam hal itu. Jadi kita bahas Syiah supaya enggak terjerumus di dalam Syiah. Syiah ini bukan bahas si A, si B, si C lah ya. Jadi Syiah ya, itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah penolong. Ya, kalau kita terjemahkan Indonesianya itu penolong. Ya, mereka disebut Syiah karena dulu mereka adalah penolong atau pendukung ya gitu ya, sahabat Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perpecahan, konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah, ya sahabat Muawiyah. Nah, mereka ini lebih cenderung untuk mendukung sahabat Ali bin Abi Thalib. Awalnya seperti itu dan tidak ada paham-paham atau akidah-akidah yang menyimpang seperti yang terjadi di belakang setelahnya. Di awalnya hanya sekedar itu saja. Tapi ada penyelundup-penyelundup, penyusup-penyusup yang masuk. Ya, diantaranya adalah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi masuk ke di antara orang-orang yang mendukung sahabat Ali bin Abi Thalib, baru kemudian berlebih-lebihan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib sampai menuhankan, ya menuhankan Ali bin Abi Thalib. Yang akhirnya kemudian sampailah berita itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun nggak ridho, ya nggak ridho sampai kemudian membakar mereka, ya karena Ali bin Abi Thalib seorang sahabat, ya beliau murid madrasah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jelas nggak ridho ada orang yang menuhankan berlebih-lebihan kepada beliau. Ya, jadi ini adalah Syiah itu artinya pendukung. Jadi awalnya hanya masalah tadi ya, konflik yang terjadi, perpecahan yang terjadi, kemudian mereka mendukung Ali bin Abi Thalib, tapi ada penyusup-penyusup. Ya, dari orang Yahudi nyusup di situ ya, dengan alasan cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Ali bin Abi Thalib ya, kemudian mereka memasukkan paham-paham Yahudi. Makanya kalau kita lihat sejarahnya, Syiah itu sebenarnya adalah kepanjangan tangan dari Yahudi. Ini yang harus digarisbawahi. Makanya ada sebuah buku, suatu penelitian, 2 jilid, berjudul Badlul Majhud fi Isbatil Musyabahati Bainar Rafidhati wal Yahud. Ya, mencurahkan segala jeripayah untuk menetapkan persamaan-persamaan antara Yahudi dengan Syiah Rafidhah.
Jadi mereka banyak mengadopsi paham-pahamnya itu dari Syiah Rafidhah. Mereka juga disebut sebagai Rafidhah karena mereka Rafidhah itu artinya yang menolak ya, menolak jawaban dari Muhammad ibnul Hanafiyah ya. Mereka datang kepada beliau ya tentang sahabat Abu Bakar Siddiq, pengennya supaya dicela Abu Bakar Siddiq gitu ya. Karena salah satu ajarannya Syiah itu kan benci banget Ya. sama sahabat, apalagi sama Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di luar dugaan Muhammad ibnul Hanafiyah nggak sesuai dengan keyakinan mereka. Jawabannya beliau luar biasa. Ya, huma waziro jaddi. Abu Bakar dan Umar itu keduanya adalah dua menteri kakek saya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau keturunan Ahlul Bait ya, jadi sangat mencintai Abu Bakar, mencintai Umar bin Khattab. Maka ini satu bukti juga bahwa Ahlul Bait itu mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar bin Khattab. Kalau sekarang ada isu yang ingin digambarkan oleh orang-orang Syiah bahwasanya Ahlul Bait itu benci kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu benci kepada Ahlul Bait. Ini adalah kebohongan dan kedustaan. Ya. Karena Ahlul Bait itu cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar bin Khattab, ya. Abu Bakar dan Umar juga cinta kepada Ahlul Bait. Jadi itu ya itulah orang-orang Syiah. Mereka bertopeng di balik klaim slogan Ahlul Bait. Nah, sampai kalau di Indonesia kan ada itu IJABI ya, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Jadi mereka itu bertopeng ya dengan kedok Ahlul Bait. Ya. Menyangka, mengklaim bahwa diri mereka ini adalah pecinta-pecinta Ahlul Bait, pecinta Ali bin Abi Thalib. Dari situlah mereka masuk. Ya, dari situlah mereka masuk untuk masukkan racun-racun paham Syiahnya ya. Padahal itu cuma kedok saja itu. Kedok saja ya. Karena pada hakikatnya mereka itu nggak cinta kepada Ahlul Bait. Ya, nggak cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Buktinya kalau mereka cinta kepada Ali bin Abi Thalib, mereka akan mencintai para sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib sangat hormat kepada Abu Bakar, kepada Umar. Bahkan sudah mutawatir dari sahabat Ali bin Abi Thalib dalam ketika beliau di Kufah, di mimbar Kufah, beliau pernah mengatakan, siapa yang mengunggulkan aku daripada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka saya akan cambuk dia. Karena tidak ada yang lebih baik setelah Rasulullah SAW daripada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu sudah mutawatir dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Artinya sahabat Ali itu mencintai para sahabat yang lainnya. Ya, kalau misalkan terjadi perbedaan, konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, dengan itu ya namanya perbedaan, ya itu sudah wajar terjadi. Tapi kalau sampai mengkafirkan, sampai melaknat, nah itu yang tidak ada dalam kamusnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejarah singkatnya orang-orang Syiah itu pada dasarnya adalah mereka adalah ya cucu-cucu dari kaum Yahudi. Ya, yang menyelundup ya atas kedok ya cinta kepada Ahlul Bait ya, tapi pada dasarnya yang mereka sebarkan adalah paham-paham Yahudi. Ya, ini yang harus dipahami. Ya, itu berkaitan dengan sejarah singkatnya, Ustaz. Ya. Nah, kembali ke Syiah lagi, Ustaz. Itu apakah Syiah ini sebuah kelompok atau ajaran atau pemahaman atau sekte atau bagaimana, Ustaz? Dua-duanya. Jadi Syiah Rafidhah ini berupa pemahaman ya, dan ada kelompok. Mereka juga oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, mewaspadai penyimpangan ya Syiah di Indonesia. Itu disebutkan tuh daftarnya. Majalah mereka, pondok pesantren mereka, ya TV-TV mereka, website mereka, itu ada. Jadi dan itu buku yang bagus itu. Kalau misalkan kita ya
punya dana dibagikan kepada masyarakat ya, apalagi atas nama MUI ya, lebih diterima oleh masyarakat gitu kan. Nah, itu bagus sekali tuh ya, supaya masyarakat ini paham tentang apa itu Syiah dan bagaimana bahaya mereka, akidah mereka terhadap akidah, terhadap NKRI ya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang orangnya ada, ajarannya ya ada Ustaz ya. Ada ya. Apa mungkin ada ciri khas Ustaz terkait dari ajaran Syiah ini, atau mungkin yang menjadi ciri-ciri dari mereka itu gimana Ustaz? Kalau ciri ya lebih kepada paham ya. Kalau kita pengen ajarannya. iya, lebih ke pemahaman ya. Jadi kalau secara sekilas sih kalau dari sisi pakaian dan sebagainya mungkin mirip-mirip aja. Ya, mirip-mirip aja. Mereka juga misalkan perempuannya juga pakai jilbab ya. Tapi lebih ke pemahaman. Jadi sama seperti kalau orang kan kadang pelaku bom juga kadang-kadang berjenggot, kadang ini. Tapi yang paling penting itu pemahaman. Makanya di sini yang perlu kita tanamkan itu adalah paham. Ya, paham. Kadang orang itu casingnya bisa aja berubah-ubah gitu. Kadang orang bisa aja berpenampilan modis ternyata pikirannya Syiah. Gitu. Ya, mungkin dia pakai jubah nggak taunya ya Syiah, mungkin jenggotan dan sebagainya ternyata Syiah. Ya. Ada yang bahkan bercadar. Ada yang bahkan bercadar, ya. Tapi ternyata dia penganut Syiah. Itu ada. Pernah itu disebutkan di buku tentang bahaya Syiah ya. Ya. Ternyata ada salah seorang wanita bercadar datang ke dokter gitu ya. Datang ke dokter ternyata beliau perempuan ini ya ternyata menganut paham Syiah sehingga punya penyakit yang ya kalau bahasa ininya AIDS gitu ya. Karena kan salah satu ajarannya Syiah itu kan nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah, kaget dokternya nih. Waduh. Padahal bercadar gitu ya. Padahal bercadar. Artinya kalau dari sisi casing kadang-kadang sulit membedakan Mas ciri-cirinya. Cuma kalau kita ngerti dia tutur katanya atau misalkan pemikiran yang dia bahas gitu ya baru kelihatan. Ya. Untuk mendeteksinya tentu ya kita bisa mendeteksi dari misalkan dia belajarnya di mana, ikut kajiannya siapa. Ya, kalau misalkan wah saya ikut kajiannya kalau di Indonesia salah satu tokohnya kan Jalaluddin Rahmat ya misalkan, yang sudah meninggal tapi ya, alhamdulillah. Itu kalau dari situ kan sudah kelihatan tuh, oh ngajinya ke sana ini tokoh Syiah, berarti ini kemungkinan besar adalah dia adalah orang Syiah. Atau dia misalkan oh saya suka banget baca buku-bukunya Jalaluddin Rahmat misal, Haidar Bakir misalkan dan sebagainya. Wah, ini berarti sudah arahnya ke Syiah gitu kan. Ya, jadi kalau dari sisi mungkin casing ciri khas mungkin sulit ya membedakan. Tapi dari mungkin kita ngobrol sama dia, kajian dia ngajinya di mana, kemudian bagaimana cara pikiran dia, ideologi dia itu mungkin kelihatan, ya kelihatan. Nah, dan ada nggak sih Ustaz ajaran-ajaran atau paham-paham dari mereka ini yang nyeleneh Ustaz dari Islam? Oh banyak banget. Nah itu mungkin bisa dari situ kan mungkin bisa dideteksi Ustaz. Ini betul, ini ajarannya Syiah ini. Betul. Apa contohnya? Kalau bahas nyelenehnya orang Syiah nih, waduh banyak banget nih. Banyak banget. Mungkin kalau dibahas itu 1 hari nggak cukup ya. Iya bener, banyak banget. Ya, baik dari sisi tauhid misalkan, mereka ini senang banget sama yang namanya syirik gitu ya. Ya, berlebih-lebihan kepada imam-imam mereka sampai menuhankan ya. Kemudian dari sisi sumber beragama mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang ada sekarang ini yang ada pada kaum muslimin sekarang itu enggak otentik. Itu enggak asli lagi ya. Masih banyak yang belum ada, yang masih banyak yang dibuang katanya. Ya padahal itu kesepakatan para ulama, orang yang berkeyakinan seperti itu kafir gitu ya. Mereka juga banyak mendustakan hadis-hadis Nabi terutama dalam Bukhari dan Muslim yang nggak sesuai dengan paham mereka
ya. Kemudian banyak membuat hadis-hadis palsu. Makanya orang Syiah itu, ya, kata para ulama akdzabun nas. Bahkan kata Imam Syafi'i, saya tidak mengetahui kelompok yang lebih pendusta daripada orang Syiah Rafidhah. Jadi nggak usah kaget kalau kemudian mereka itu banyak berdusta, apalagi kepada Nabi, banyak hadis-hadis palsunya, itu nggak usah kaget. Karena memang orang Syiah itu adalah pendusta ulung, sudah. Ya, banyak berdusta. Berdusta kepada Allah, berdusta kepada Nabi, berdusta kepada ulama, itu udah biasa itu. Sudah ciri khasnya orang Syiah. Dari sisi akidah terhadap para sahabat, misalkan, mereka mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat, terutama sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian kedua putrinya Aisyah, Hafsah, itu dilaknat terus. Bahkan ada doanya mereka itu, ya, doa andalannya mereka itu, Allahumma al'an li sonmai Quraisy wa banataihima. Ya Allah, laknatlah kedua patung Quraisy dan kedua putrinya. Maksudnya Abu Bakar dan Umar dan kedua putrinya, yaitu Hafsah dan Aisyah. Bahkan saking ngawurnya mereka menafsirkan tabat yada Abi Lahab, ya, celaka kedua tangan Abu Lahab, itu ditafsirkan Abu Bakar dan Umar. Ngerinya lagi mereka nafsirkan inna wa ya'murukum an tadbahu baqarah, Allah memerintahkan kepada kalian untuk nyembelih sapi, ditafsirkan Aisyah. Ini mempermainkan ayat-ayat, ya, nafsirkan semaunya mereka, hawa nafsu mereka. Itu dari sisi sikap kepada para sahabat, mereka begitu mengkafirkan, melaknat para sahabat, itu sudah jadi akidah mereka. Semakin kencang mengkafirkan dan melaknat para sahabat, itu semakin bagus menurut mereka agama mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya, padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai, mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari masalah yang lainnya masih banyak sekali, ya. Nah, ini salah satu lagi ya di antara yang menonjol, yaitu mereka dalam masalah fikih juga banyak nyelenehnya, termasuk misalkan membolehkan nikah mut'ah. Padahal nikah mut'ah sudah sepakat para ulama nikah mut'ah itu haram, hadis-hadisnya mutawatir. Bahkan yang meriwayatkan salah satunya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri. Yang katanya mereka itu pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib sendiri termasuk yang meriwayatkan larangan nikah mut'ah. Mereka punya hadis-hadis palsu tuh. Siapa yang nikah mut'ah sekali sama seperti Hasan, kalau 2 kali seperti Husain, 3 kali seperti Ali, ya, 4 kali seperti Nabi. Jadi semakin banyak nikah mut'ahnya, semakin mantap. Dan ini naudzubillah ya, banyak akhirnya menggiurkan anak-anak muda, ya. Mahasiswa, mahasiswi ini kadang-kadang wah dikasih nikah mut'ah, wah gak dikasih keutamaan nikah mut'ah aja, kadang namanya anak muda kan tergoda, ya, untuk melakukan perzinaan, apalagi ini dikasih keutamaan untuk nikah mut'ah, ya, tambah mantep itu mereka. Ya, ini malah melegalkan perzinaan. Ya, atas nama nikah mut'ah, padahal nikah mut'ah itu lebih parah daripada zina. Kok bisa nikah mut'ah itu lebih parah daripada zina? Kenapa? Karena kalau zina, orang itu sadar bahwa itu adalah dosa. Ya. Tapi kalau nikah mut'ah, ya, orangnya menganggap itu ibadah. Bayangkan, melakukan keharaman tapi menganggap itu ibadah. Ini lebih parah. Ya. Jadi paham Syiah ini banyak lah, ya. Saya sarankan baca buku, untuk kaum muslimin baca buku yang ditulis oleh tim MUI itu aja. Itu kecil, ringkas, tapi mengandung informasi-informasi akurat, dan penyimpangan-penyimpangan Syiah terutama di Indonesia sangat bagus sekali. Ya, kalau nggak salah buku judulnya Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Bahkan ada PDF-nya, bisa di-download, ya. Nanti bisa browsing di Google itu ya, bisa. Ya, jadi kalau yang nggak punya bukunya bisa itu bagus sekali. Kalau kitab-kitab ulama banyak tentang masalah Syiah itu, ada yang tebal, ada yang sedang, ada yang tipis, ya. Banyak para ulama sudah memperingatkan kepada kita tentang bahaya mereka itu, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan mereka sudah dibongkar, ya.
salah satu yang unik itu yang paling semangat membongkar kedoknya orang-orang Syiah itu ada salah seorang syekh namanya Syekh Ihsan Ilahi Dhohir. Ini salah seorang ulama ahlul hadis di Pakistan yang belajar di Universitas Islam Madinah. Ya, muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, banyak nulis buku-buku membongkar Ahmadiyah ya dan Syiah dan sebagainya. Nah, tapi orang-orang Syiah itu paling nggak suka sama orang-orang yang bongkar kedok mereka ini. Akhirnya apa? Ya, Syekh Ihsan Ilahi Dhohir ketika ada muktamar ahlul hadis di Pakistan, ya dibom sama orang-orang Syiah. Tapi subhanallah, beliau nggak langsung mati ya. Akhirnya dilarikan ke Saudi, rumah sakit Saudi Arabia, ya. Dan beliau meninggal dunianya di Madinah, dikuburnya di Baqi. Itu kuburannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyolati adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Jadi subhanallah ya, karena beliau membela sahabat-sahabat Nabi dan para sahabat Nabi, beliau pun dikubur di samping kuburan para sahabat Nabi. Luar biasa. Jadi intinya itulah orang-orang Syiah itu ya. Makanya kita harus waspada dari orang-orang Syiah ini. Mereka ini sangat berbahaya. Kapan saja mereka memiliki kekuatan, maka mereka akan membuat kekacauan. Ini orang-orang Syiah ini pada dasarnya teroris. Ya, lihat di negara-negara yang di sana orang-orang Syiah berkuasa, hancur udah. Ya, Iran, Irak, ya, bahkan Yaman sekarang ya terjadi konflik itu ya karena orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah memiliki campur tangan di sana. Ya, seperti itu. Jadi kita harus waspada dari bahaya Syiah ini, bukan hanya membahayakan agama saja, mereka juga sangat berbahaya bagi NKRI. Nah ini yang harus difahami. Nah. Menebar dakwah, meraih surga.